kayaknya kok ini edisi 7 juga sama nih. Oh ini tuh makanya dia sama karena, eee, jadi saya dikasih kemarin 2 itu, satu edisi 7, satu edisi 8, tapi bukunya beda itu, Mbak. Dan apa namanya, chapter-nya juga beberapa agak beda. Yang satu itu Introduction to Information System, yang edisi 8 itu dia Management Information System. Jadi sudah miss ya. Nah katanya yang Management Information System yang edisi 8 yang tahun lalu dikasih juga ke saya, yang tadi saya buka, itu sudah berhenti, tidak di-update lagi. Dia tidak ada edisi 9-nya begitu. Nah yang Introduction to Information System, sepertinya sekarang udah jadi edisi 8. Jadi saya pikir edisi 8 itu yang ini, yang kemarin dikasih ke saya. Saya sempat berpikir, wah agak beda tuh waktu itu saya cek, chapter-chapter-nya. Ternyata sekarang saya cek chapter-nya sama. Nah berarti saya yang salah, berarti dia yang ini, kan judulnya sama juga kan, Introduction to Iya Information sama Kak, System, ya. introduction. Dia tapi sudah edisi 8. Jadi Mmm. saya lebih gampang lagi karena, bukunya sebetulnya sama, cuma mungkin ada tambahan-tambahan di chapter-nya yang, di-update ya dengan perkembangan. Nah yang edisi 8 yang saya punya yang tahun lalu dikasih juga dari Weiwei, itu judulnya beda sebetulnya dia, dia Manajemen Information System. Kebetulan saja sama chapter ini edisi 7, yang buku IIS, yang itu edisi 8 tapi buku MIS. Saya pikir adanya edisi 8 itu yang buku MIS, tapi ternyata, buku IIS yang sudah, jadi edisi 8 sekarang. Gitu. Makanya kalau saya minta Iya. edisi 7 lagi mungkin sudah nggak produksi lagi dia ya, LMS apa, Y Plus-nya juga mungkin sudah ganti gitu karena sudah, kalau ini kan strategi penerbit juga tuh, beda tahun ajaran, cuma diganti-ganti dikit, jual lagi. Saya tidak diinikan, meskipun sekarang sebetulnya mahasiswa ya terpaksa ini juga kan, beli lagi juga ya. Karena, Iya Kak. pakai WL Plus itu kan sewa sekarang sistemnya itu. Di swasta ya, yang beli-beli itu sepertinya mereka, eee, saya pikir harga sewa itu lebih murah ya. Sekarang harga sewanya juga kok mahal, cuma setengah 1 semester aja ya, Iya sampai cuma tiga ratus 1 tiga tahun. puluh itu kita cuma pegang 1 semester kan, berat banget. Mungkin mereka mikirnya karena sebetulnya memang yang sekarang dikasihkan ke kita itu lebih banyak tuh, kayak WL Plus-nya ini ada videonya, jadi harganya tetap sama dengan harga buku yang padahal buku dimiliki kan, eee, apa namanya, eee, ini seumur hidup ya. Ini kok disetarakan dengan kita dikasih hanya 6 bulan saja, nggak bisa akses. Tadi sih kalau nggak salah 12 bulan sih Pak, Iya, saya yang baca sekarang ya tadi. 12 bulan, iya. Iya, Ya 12 setahun sih, bulan. yang sekarang setahun dari ini. Ya itu aja sih, apa namanya, kalau di-copy nggak masalah itu Mbak, bisa. Jadi kalau sayang ya kita, apa namanya, sering-sering ngopi aja, pindah-pindahin gitu ke bukunya aja. Yang bukunya mungkin ya Iya, Kak, bisa bukunya di bisa itu. digunakan. Oke itu, apa namanya, eee, RPS. Nah kita pertemuan kedua ini ya sebetulnya sudah harus masuk ke sini ya, organizational strategy. Nah ini sebetulnya penting juga nih, karena kita harus memahami, proses bisnis nih. Proses bisnis ini, atau saya langsung slide-nya ya, atau sebelum slide kita buka dulu ininya, penjelasannya di sini. Nah, jadi ini bisa di ini ya, jadi proses bisnis itu adalah collection of related activities that create product or a service that value to organization. Nah, ini bisa kita, kasih, eee, ini stabilo. Jadi aktivitas-aktivitas berhubungan untuk kita bisa menghasilkan produk ya, kalau perusahaan itu memproduksi,
produk ya, atau barang jasa. Nah, tapi kalau perusahaan memproduksi jasa ya, seperti pada umumnya di pemerintahan, dia juga, bisnis proses juga ya disebutnya. Eee, dengan aktivitas tersebut, itu bisa memberikan nilai bagi organisasi kan, bagi bisnis partner dan bagi customers ya. Jadi produk itu kan akan dibeli customer. Customer membeli karena, mereka membutuhkan. Nah, namanya proses terdiri dari input, resources, output ya. Input material, services, resources-nya people atau equipment ya, dan output-nya produk service-nya itu sendiri. Eee, bisnis proses ini bisa dibagi kalau secara umum ya, tapi mungkin tidak semua organisasi ada, tapi, secara umum lah, kita bisa bagi ke dalam ini, berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita kategorikan lagi bisnis proses itu, ada bisnis proses yang terkait dengan akuntansi. Kedua, ada bisnis proses yang terkait dengan finance business process ya. Jadi proses-proses bisnis keuangan, proses-proses bisnis marketing ya, kemudian proses-proses bisnis manajemen atau manajemen operasi atau produksi ya, kemudian human resource, dan terakhir manajemen information system, MIS. Eee, ya misalnya, perusahaan, manufaktur ya, dia ada semualah rata-rata ya. Ada ini yang terutama, proses bisnis, manajemen produksi ya, manajemen operasi. Ada processing bill of material, nah ini aktivitas-aktivitasnya. Processing manufacturing change order, managing master part list and file, managing packing, storage, distribution, processing physical inventory. Dan ini collection of related activities ya. Jadi ini aktivitas-aktivitas yang terkait dengan produksi ini ya kira-kira, ada 6 ini ya, ini membangun suatu proses bisnis, yang, digolongkan di sini sebagai proses bisnis produksi. Nah, tapi proses bisnis produksi ini, mungkin tidak ada di yang tidak memproduksi barang dan jasa ya, barang. Misalnya perusahaan perdagangan, kalau perusahaan pun ada yang tidak memproduksi ya. Kalau perdagangan itu kan dia hanya, masuk barang kemudian dia jual lagi gitu. Berarti dia langsung masuk ke, eee, ini marketing ya, marketing bisnis. Nah kemudian untuk memperoleh modal mereka, eee, proses bisnis finance. Untuk mencatat laporan keuangan ada proses bisnis akuntansi. Untuk, mengelola, SDM ada human resource ya. Nah untuk, me-manage semuanya ada manajemen information system dan informasi ya, sistem informasi di proses bisnis manajemen information sistem mengikatnya nanti. Nah di pemerintahan pun rata-rata kayaknya sama ya. Mbak Resi misalnya di pajak ya, ada proses bisnis akuntansi, di keuangan tentunya ya, proses bisnis keuangan, ini mungkin gabung sih ya kalau di, di pemerintahan, eee, akuntansi itu ya keuangan. Nah tapi kalau di, perusahaan ini dipisah pada umumnya karena, keuangan itu urusannya kas ya. Kas itu kan, dan kemudian juga modal ya, modal perusahaan. Nah, kalau akuntansi itu dia hasilnya, dicatat gitu. Nah, ini biasanya dipisahkan, kalau di kita di pemerintahan, kecuali di ini ya, sama ya rata-rata dipisah ada yang digabung bahkan dengan umum ya. Nah, ini umumnya itu di mana nih? Umumnya general ini kok nggak ada ya? Di sini berarti manajemen information business process. Ini kayaknya agak beda sedikit dengan yang lama, nanti coba saya bandingkan ya. Seingat saya MIS ini juga tidak dipisah dulu itu ya, proses bisnisnya dan kemudian ada general gitu. Nah ini kenapa agak beda, nah mungkin nanti kita cek ya. Eee, nah bisnis itu dulu ada yang cross fungsional ya, proses itu ada yang cross fungsional,
Contohnya ini, procurement process include all of the tasks involved in acquiring needed material from vendor. Nah, dia comprise 5 steps to complete it in 3 different functional area ya. Firm, warehouse, purchasing, dan accounting ya. Yang kedua nanti mana ya? Jadi cross functional proses itu ini ya. Ini salah satu ada yang istimewa gitu aja sih ya. Proses bisnis itu tadi kalau yang proses bisnis di masing-masing proses bisnis ini di situ aja di fungsinya masing-masing ya. Tapi ada yang proses bisnis yang cross function ya. Nah, functionnya ini sama dengan ini nih. Jadi kalau kayak procurement ini tidak ada di sini. Procurement itu tadi general itu ya. Oh, makanya dia keluarkan kayaknya karena dianggap dia sudah bukan proses bisnis yang fungsinya tunggal gitu ya. Nah, dia masukkan di proses bisnis yang fungsinya cross ya, lintas fungsi gitu, procurement. Karena akan menggabungkan warehouse, purchasing, dan accounting. Tapi purchasing juga di sini nggak ada ya. Terus nanti kita lihat lagi deh. Jadi dia akuntansi katanya, the process begin with the warehouse recognize need and procure material, perhaps due to inventory level. The warehouse document this need with a purchase requisition. Atau ya sebetulnya mungkin ini penjelasan cross functional ini meskipun dia di tiap fungsi masuknya, tapi sebetulnya pada pelaksanaannya tetap cross function gitulah ya barangkali penjelasannya. Tidak hanya di fungsi yang ada di situ saja yang kita mesti. Jadi kategori ini tidak sifatnya kaku gitu ya, tapi bisa fleksibel lah sesuai dengan ininya kebutuhannya. Nah, coba kita lihat dulu untuk gambaran besarnya. Saya coba masuk dulu ke slide-nya ya. Slide-nya saya share dulu juga. Slide-nya itu sayangnya singkat, makanya saya sering merasa kurang ya dengan menggunakan slide itu. Belum menggambarkan apa yang dibahas di dalam bukunya. Nah, tapi karena ini kita sudah cukup panjang, saya coba sebelum menutup menyampaikan dulu ulasan isi ya dari slide ini mungkin lebih tepat. Nah, jadi tadi proses bisnis sudah kita bahas. Nah, nanti ada business process engineering ya. Business process improvement dan business process management. Nah, ini ketika kita ingin memperbaiki produksi supaya lebih efisien gitu ya misalnya. Ada permasalahan, kita ingin menyelesaikan permasalahan itu dianalisis ya. Dianalisis proses bisnis ini. Nah, ada 3 jenis analisis yang dilakukan biasanya, proses business engineering, business process improvement, dan business process management. Ini silakan perbedaannya seperti apa bisa dalami di penjelasannya. Nah, kemudian di sini juga dibahas tentang strategik sebetulnya ya. Ada organizational strategi ya. Saya lupa, perasaan ada pembahasan khusus lagi organizational strategi itu atau cuma di sini aja ya? Di sini aja organizational strategi ini. Jadi organizational strateginya justru di belakang nih, di judul babnya kan tadi di atas ya. Organizational strategi itu nanti akan dibahas misalnya model Porter gitu ya. Nah ini ya, jadi organizational strategi nanti dimulai pembahasan di sini nih. Perusahaan itu
berada dalam 3 lingkungan, ekonomik, kemudian, ada business environment pressure dan organizational performance response ya. Nah ini ditekan lah gitu ya, organizational performance response, business environment pressure ya. Ada terrorist attack, global economy and strong competition, need for real-time operation, changing workforce, powerful customer, technological innovation and excellence, information overload ya. Ini semua menekan organisasi. Nah, kemudian organisasi merespon itu yang mereka miliki ada strategic system, customer focus and service self-service ya, continuous improvement effort, business process restructuring, nah yang tadi dibahas, intelligent data management, on demand, ini strategi-strategi ya. Dan semua ini, strategi ini yang bisa memperkuat gitu ya adalah IT ya. Jadi ini organizational respon terhadap tekanan-tekanan bisnis. Nah di atas tekanan bisnis itu kan sebetulnya ada yang sifatnya ekonomi, yang sifatnya societal ya, ini terrorist attack of critical issues, compliance with government ini kan sifatnya masyarakat ya, sosial. Dan yang ketiga yang sifatnya ini ada teknologi ya, information overload dan technological innovation and obsolescence. Jadi ini semua tekanan itu dibagi dalam 3 kategori yang dirinci, teknologi dalam 2, societal, political, legal ada 4 ya, economic market ada 4. Jadi setiap hari perusahaan menghadapi, berapa jadi 8 tambah 2 10 10 tekanan gitu ya, 10 tekanan yang kalau tidak bisa, bertahan ya dia akan, akan hilang ya dari peredaran ya, yang sederhana saja, bisa Mbak Reski lihat ya, di kampus itu kan, yang buka toko di depan kampus saja itu datang dan pergi ya, kadang buka ini berapa lama hilang lagi. Ya, kasihan ya, mereka sudah menyiapkan kan segala, SDM, segala sumber daya, terus, berhitungnya bagus gitu ya, ternyata, 2 tahun, 3 tahun, nggak nyukupi ya, nggak nutup, yang mereka keluarkan ya terpaksa, daripada rugi terus. Itu contoh saja yang sederhana ya, betapa tekanan yang ada di perusahaan itu cukup kuat. Nah, ini sebetulnya harusnya bisa diatasi dengan ini, strategi-strategi ini yang harus diperkuat dengan IT sebetulnya. IT itu jadi strategi sentral ya, yang harus ada. Nah, masing-masing ini dibahas nanti ya. Kemudian, terakhir ada pilihan strategi ya, yang mana ini ya, yang misalnya diajukan oleh Porter. Nah, Porter itu, melihat dari 4 aspek ini. Nah, itu mungkin saya tidak akan, lebih rinci lagi menjelaskan secara global saja karena cukup banyak juga kalau dirinci mungkin juga tidak akan selesai. Saya yakin Mbak Reski nanti sama Mbak Putri ya, bisa, bisa memahami sendiri ya dengan membaca ini contoh-contoh strategi diambil dari, posisi Porter ya. Porter itu, mencarikan saja dia ya, sebetulnya, kondisi yang dialami itu bisa yang tadi tekanan-tekanan itu bisa dibagi dalam 4 ajalah gitu ya. Terus bagaimana kita, menghadapinya jadinya kemudian, di bisa lebih diringkas gitu ya, dengan cara consider apa differentiation atau innovation, operational excellence atau customer oriented. Itu. Nah, mungkin mulai, minggu depan itu nanti sudah saya cek ya adaptive exercise-nya, 20 itu mau tidak mau 20 soal pilihan ganda ya bisa dikerjakan, sesudah, penjelasan ini, minggu depannya sudah selesai sebelum masuk ke, eee, penjelasan di, chapter berikutnya. Nah nanti saya cek ya, mudah-mudahan masih bisa seperti
tahun lalu itu dikasih waktu gitu ya, waktu paling lambat harus nyerahin kapan. Nada-nadanya sih mudah-mudahan bisa ya di-setting ininya tadi. Meskipun ternyata layout-nya sudah banyak berubah dari yang pernah saya setting di tahun lalu. Nah, cukup barangkali Mbak Resi ada pertanyaan? Pak mau nanya terkait Ya. tugas aja Pak, yang tadi. Ya. Berarti nanti chapter 1 sama chapter 2 yang ini ya Pak, yang Chapter dikerjain. satunya ya bisa itu aja deh, apa namanya, tentatif ya. Kalau bisa dikerjakan chapter 1 boleh. Nah, cuma saya itu masih mempertimbangkan apakah lebih baik sebelum kuliah menyelesaikan dulu chapter yang akan dibahas gitu ya, atau sesudah kuliah. Yang enak sih kayaknya biar kita bisa diskusi ya sebelum kuliah ya. Jadi baca dulu gitu. Jadi Ya, jadi bisa sih kerjakan Pak. dulu gitu. Jadi misalnya ini kan sudah chapter 2, berarti minggu depan itu chapter 2 dan chapter 3. Chapter 2-nya apa namanya? Dianggap di 2 minggu ini kita kerjakan. Nah, tapi kalau chapter 1-nya juga mau dikerjakan berarti 3 chapter. Tadi chapter 3 enggak ya? Chapter 4 ya, langsung chapter 4. Nah, chapter 4 apalagi karena lebih berat, udah teknis itu. Udah teknis, mungkin memang lebih baik dikerjakan dulu tuh. Nah, kalau setuju seperti itu, berarti nanti saya set waktunya untuk 1, 2, dan 4 atau 2 dan 4 ya. 2 dan 4 itu minggu depan. Sudah harus ya kan ya, adaptif prakteknya aja. Jadi 40 soal. Kayaknya kalau sama 20-20. Ya. Iya, baik. Mungkin